Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita memberikan waktu sejenak pagi hari ini untuk bersama-sama mendengarkan setiap pesan-pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami limpah dengan segala ucapan syukur. Terima kasih untuk bukti penyertaan perlindungan Tuhan yang sungguh kami rasakan di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan bersama-sama mendasari hidup kami dengan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama pagi hari ini boleh menjadi dasar kekuatan untuk kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian, "Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kitab Yoel ditulis oleh Yoel sendiri. Nama Yoel memiliki arti Yahweh adalah Allah. Kitab Yoel ini memang tergolong dalam kitab nabi-nabi kecil. Tetapi kitab ini sangat penting karena menekankan tentang pertobatan, hari Tuhan yang dahsyat, dan pemulihan di masa depan. Dalam renungan kita saat ini, kita akan berfokus pada hari Tuhan atau waktunya Tuhan yang dijabarkan dalam Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian, "Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang melatar belakangi mengapa Yoel menegaskan tentang betapa hebat dan dahsyat hari Tuhan. Karena situasi darurat di Yehuda yang disebabkan oleh bencana alam, yaitu serangan belalang yang menghancurkan pertanian dan musim kemarau panjang yang mengakibatkan kelaparan hebat dan mengancam pelaksanaan ibadah. Karena tidak ada lagi hasil bumi untuk dipersembahkan sebagai korban, rakyat, petani, dan bahkan imam merasakan dampak yang sama. Nabi Yoel menggunakan gambaran bencana ini untuk memperingatkan rakyat bahwa ini adalah tanda datangnya hari Tuhan yang mengerikan dan menyerukan mereka untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita hari ini saya memberikan suatu tema, Kairos, waktu Tuhan. Kairos adalah waktu yang istimewa, waktu yang dipilih. Ini adalah waktu Tuhan, penuh kuasa dan tepat, ditetapkan olehnya dan digunakan untuk tujuannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perspektif kitab Yoel pasal 2 ayat 11 menggambarkan hari Tuhan yang sangat hebat dan mengerikan ketika Tuhan akan mengeluarkan suaranya di depan tentaranya yang kuat. Ayat ini mewakili sebuah momen kairos, yaitu waktu Tuhan di mana Tuhan secara langsung mengintervensi sejarah untuk menegakkan penghakiman dan juga penetapan waktu yang tidak dapat dihindari. Tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Hal ini menciptakan urgensi dan menyoroti pentingnya merespon panggilan Tuhan sekarang juga. Bagi orang-orang percaya, ayat ini sebagai suatu pengingat akan kesucian Tuhan dan kenyataan penghakimannya. Ini adalah waktu untuk bertobat dan taat.
Artinya, menanggapi peringatan Tuhan dengan pertobatan dan ketaatan, bukan hanya dengan ritual formal. Datang beribadah hanya sebatas rutinitas atau sebagai ritual. Persekutuan dengan Tuhan hanya supaya dianggap rohani. Tetapi sesungguhnya hati kita tidak terfokus pada Tuhan, yang akhirnya membuat kita tidak mendapatkan keintiman dengan Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, taat dan milikilah hati yang sungguh-sungguh dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang berikutnya, mempercayai kedaulatan Tuhan, mengandalkan kedaulatan Tuhan bukan kekuatan manusia untuk menghadapi penghakiman. Yoel menggambarkan nats ini dengan tiupan sangkakala yang biasa dibunyikan sebagai tanda bahaya, mendekatnya hari Tuhan. Nabi Yoel menceritakan lebih lanjut bahwa serbuan belalang bagaikan malapetaka, kegelapan pada hari penghakiman. Bumi seolah-olah panggang karena panasnya. Pasukan yang tidak dapat ditahan bergerak maju. Barisan mereka dibandingkan dengan pasukan berkuda, memanjat tembok dan membuat bangsa gemetar. Serangan yang membawa bencana ini membuat bumi gemetar dan langit bergoncang. Benda-benda penerang di langit kehilangan cahayanya. Sangat dahsyat dan luar biasa, seakan-akan gambaran yang sangat hidup ditampilkan Yoel di ayatnya yang ke-11. Makhluk kecil digambarkan sebagai pasukan Tuhan, bahkan pelaksanaan firman Tuhan. Demikianlah hukuman Tuhan, siapakah dapat melawan dan bertahan? Ini merupakan kedaulatan Tuhan yang tidak dapat dihindari ataupun dilawan oleh siapapun. Kemudian yang berikutnya, memanfaatkan kesempatan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Hari ini adalah hari keselamatan. Peringatan ini adalah pengingat untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Beriman sepenuhnya hanya kepada Kristus. Sudah sepantasnya kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Kristus. Ketika berada dalam pergumulan apapun, apalagi menghadapi bencana dan petaka, sejauh mana kita mampu mendengar suara Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Bahkan di tengah berbagai hiruk-pikuk tantangan dunia saat ini, Nabi Yoel mengajak kita untuk memandang Tuhan, sumber pengharapan, penentu sejarah, mendengar suaranya dan menaruh semua pengharapan hidup sampai Dia datang. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pagi hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kepada setiap kami untuk kami selalu hidup taat, kami bertobat meninggalkan segala perbuatan kami yang tidak baik, dan kami hidup benar di hadapan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menjalani sepanjang hari ini dengan pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati.